Pergi ke pasar, membeli rantang, tidak lupa pula membeli berlian. Selamat datang saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum permulaan kata, izinkan kami berbagi cerita. Nabi Zulkifli tersebut mulia, elok budi agung derajatnya. Kelurahan Saigon kian berdaulat, pendakwah nan kaya sejarah tercatat. Nabi Zulkifli raja yang hebat, sabar nan elok mulia sifat. Sebuah kisah hidup seorang raja dengan dipenuhi dengan kesabaran, kesederhanaan, dan kedermawanan. Sahabatku yang berbahagia, siapakah raja ini? Bagaimana kisahnya dengan utusan Allah ini? Untuk mengetahui ceritanya selengkapnya, mari dengarkan bersama-sama. Suatu hari, hiduplah seorang raja yang amat sangat dicintai oleh rakyatnya. Namun, usia raja itu sudah amat tua, sehingga ia berpikiran untuk mencari pengganti kedudukannya. Pada suatu hari, raja mengadakan sayembara kepada seluruh rakyatnya. Isi sayembara itu ialah untuk memberi kesempatan kepada rakyatnya agar bisa memimpin negerinya. Persyaratan yang diminta sangatlah berat bagi ukuran rakyat itu sendiri. Meskipun demikian, raja tetap mengajukan persyaratan itu sebab ia berpikiran jika pada siang hari melakukan puasa dan pada malam hari menjalankan ibadah, tentu akan dicontoh oleh rakyatnya. Jika raja yang akan menggantikannya tidak pernah menjalankan persyaratan itu, tentulah rakyatnya akan meniru pula. Sayembara itu sangat cepat menyebar hingga ke lapisan masyarakat yang paling bawah. Dalam waktu singkat, berdatanganlah rakyat menuju istana. Yang datang bukan hanya rakyat biasa, namun para pemuka suku dan pejabat juga ikut mencari kesempatan ini. Hadir Zulkifli dengan perasaan tidak menentu. Tibalah mereka berkumpul di alun-alun yang luas. Raja sejak pagi ada di sana. Dengan senang ia berdiri dan disambut tepuk tangan para rakyatnya. Wahai rakyatku, kini usiaku telah tua dan aku tidak mampu lagi memimpin kalian. Aku tidak memperoleh seorang keturunan pun, maka untuk meneruskan kejayaan ini, kerajaan ini aku mengambil salah satu dari kalian, katanya berwibawa. Rakyat yang menghadiri sayembara itu diam tanpa berani berisik. Mereka mendengarkan dengan hikmat. Aku tidak ingin raja yang hendak menggantikan kedudukanku dari insan sembarangan. Ketahuilah bahwa titah raja selalu dituruti dan tingkah laku raja akan diikuti oleh rakyatnya. Untuk itulah aku mengajukan persyaratannya. Sambung raja kemudian. Syaratnya ialah pada siang melakukan puasa dan pada malam hari melakukan ibadah. Kata raja lagi. Raja memberi kesempatan pada rakyatnya untuk mengangkat tangan. Namun dari sekian rakyat yang datang di situ, tidak ada yang berani mengangkat tangannya. Mereka beranggapan bahwa persyaratan itu sangatlah berat. Tiba-tiba di tengah-tengah kerumunan masyarakat ada seorang pemuda yang mengangkat tangannya. Dia adalah Zulkifli. Hamba sanggup menjalankan puasa di siang hari dan menjalankan ibadah pada malam hari, katanya dengan suara lantang. Saat didengar oleh rakyat yang hadir,
Para hadirin terkejut dengan ucapan Zulkifli. Begitu pula raja yang ada di depannya. Ia tidak yakin pada kemampuan anak muda ini disebabkan Zulkifli masih amat muda. Bagaimana mungkin ia dapat melakukan persyaratan yang diajukan oleh raja? Hai anak muda, jangan kau main-main. Sayembara ini adalah untuk kepentingan negeri dan rakyat, kata raja pada Nabi Zulkifli. Dengan tenang, Zulkifli melangkah ke hadapan raja. Wahai raja, junjungan hamba, saya tidak main-main dengan ucapanku. Saya akan berusaha untuk melakukan persyaratan yang Paduka berikan, kata Nabi Zulkifli dengan sungguh-sungguh. Semula raja tidak dapat menerimanya karena faktor usia Zulkifli yang masih relatif muda. Namun raja juga mempunyai pikiran bahwa anak itu kelak dapat merintah rakyatnya dengan penuh kebijakan. Sebab dari sekian banyak menyamas hadirin yang ada, hanya ia sendiri yang sanggup menjalankan persyaratan itu. Akhirnya raja setuju, dan sejak saat itulah Nabi Zulkifli menjadi raja. Pada siang hari ia melakukan puasa, dan pada malam hari ia menjalankan ibadah kepada Allah. Ia ingat pada janji yang diberikannya kepada raja. Raja yang sudah lanjut usia itu sangat senang dengan amal perbuatan Nabi Zulkifli. Ia sangat yakin jika Zulkifli menjadi raja, maka rakyatnya mendapatkan kedamaian. Akhirnya, raja menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan tenang. Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, raja itu masih berpesan kepada Zulkifli agar tetap menjalankan persyaratan. Ia masih ragu dengan kemampuan Nabi Zulkifli. Ia khawatir jika sudah meninggal, Zulkifli meninggalkan persyaratannya. Nabi Zulkifli bersumpah untuk tetap menjalankan perintah itu. Sepeninggal raja, Nabi Zulkifli menyusun semua kegiatan rutinnya. Siang hari ia menjalankan puasa, di samping mengurus rakyat, sedangkan pada malam hari ia beribadah. Jam tidur baginya hanya sedikit waktu saja. Raja baru ini sangat sabar dalam melakukan ibadah dan puasa. Ia sangat senang sebab ia dapat menjalankan apa yang telah dijanjikan oleh raja. Ia sangat disenangi oleh rakyatnya sebab tidak ada jarak antara keduanya. Setiap tamu yang berkunjung akan ditemaninya. Karena tingkah lakunya seperti itu, maka rakyatnya hidup dengan tenang. Pada suatu malam, saat Zulkifli sedang beristirahat, datanglah iblis untuk menggodanya. Karena Nabi Zulkifli sangat menghormati tamunya, maka iblis itu mencoba untuk menggodanya. Ia berpura-pura menjadi tamu di malam hari. Ketika raja mau tidur, sudah menjadi sifat iblis yang tidak suka jika ada orang yang begitu taat kepada Allah. Siapa di luar, silakan masuk, kata raja setelah sholat. Setelah menunggu agak lama, terdengar pintu diketok orang. Setelah dipersilakan masuk oleh raja, tamu itu tidak menjawab sama sekali. Seusai zikir, Nabi Zulkifli mendatangi pintu itu dan membukanya. Ia sangat heran sebab tidak dijumpai seorang pun. Begitu pintu itu ditutup, kembali mereka terdengar ketokan pintu lagi. Akhirnya Nabi Zulkifli
membuka pintu itu dan tidak menutupnya. Ia yakin bahwa tamu yang hendak datang ke rumahnya ada kepentingan yang harus diselesaikan malam itu juga. Ia mempunyai pikiran seperti itu disebabkan sebelumnya tidak ada tamu yang berdatangan pada malam hari. Tidak lama kemudian muncullah tamu yang ditunggu-tunggu itu. Terlebih dahulu ia mengucapkan salam dan dibalas dengan ucapan salam juga oleh Nabi Zulkifli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Tuan, kata Nabi Zulkifli mempersilakan tamunya. Kemudian mereka duduk berhadapan yang dibatasi meja. Zulkifli kemudian menanyakan maksud tamu itu. Apakah ada yang perlu saya bantu sehingga saudara malam-malam berdatangan ke sini? Tanya Nabi Zulkifli kepada tamunya. Tamu itu seperti layaknya manusia, ia hanya menundukkan wajahnya. Ampun tuanku, memang ada keperluan yang mendesak sekali sehingga hamba bertamu malam-malam begini. Lagi pula rumah hamba sangat jauh dari sini. Jawab tamu itu, yang tidak lain adalah syaitan. Ceritakanlah masalah yang sedang kalian hadapi. Siapa tahu aku dapat membantunya, ujar Nabi Zulkifli lagi. Kemudian tamu itu memberikan semua persoalannya. Pada dasarnya, tamu itu meminta agar masalahnya dituntaskan malam itu juga. Begini saja, biar penasehatku yang memecahkan masalah ini, kata Nabi Zulkifli. Sejurus kemudian, namun tamu itu tetap ngotot agar ia sendiri yang menyelesaikannya. Tamu itu tidak mau orang lain yang menyelesaikannya. Hamba tidak mau jika orang lain yang menyelesaikan urusanku ini. Hamba ingin Tuan sendiri yang menyelesaikannya, kata tamu itu tetap bersikeras. Akhirnya, rajalah yang menyelesaikan persoalan itu. Tamu itu kelihatan puas, dan raja pun pergi tidur. Namun sebelumnya, ia menyuruh agar tamu itu pulang besok hari. Namun betapa terkejutnya Nabi Zulkifli ketika pagi buta sudah tidak melihat tamunya lagi. Ia tahu bahwa tamu semalam adalah syaitan. Meskipun jam istirahatnya terganggu dengan adanya tamu itu, Nabi Zulkifli tidak pernah mengeluh, sebab punya prinsip tamu adalah berkah. Menolak tamu berarti menolak berkah. Demikianlah kisah Nabi Zulkifli menurut Al-Quran. Hendaknya kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Zulkifli dapat kita contoh, sehingga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita. Rumah tua halaman lebar, udara dingin makan pala. Jadilah orang yang sabar, orang sabar banyak pahala. Berlari-lari ceria sambil memetik sibulah lakum. Sampai di sini dulu cerita kita. Saya ucapkan wassalamualaikum.